Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Farhana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sains Komputasi dan selamat siang pada seluruh penonton video ini. Di kesempatan kali ini, saya Imadi Nandana Devara Tagiri dengan NIM 24051204090 dari program studi Teknik Informatika akan mempresentasikan tentang hasil laporan proyek satu saya, yaitu implementasi multiple linear regression untuk mengetahui hubungan antara biaya iklan TV, radio, dan juga koran terhadap penjualan suatu produk. Video ini dibuat sebagai hasil pemahaman saya mengenai konsep dari perhitungan multiple linear regression. Langsung saja saya mulai dari yang pertama adalah latar belakang pemilihan dataset. Dataset yang saya pergunakan pada proyek kali ini adalah dataset dengan berjudul Advertising Sales Dataset yang dapat diakses melalui Kaggle, yang dimana Kaggle merupakan website penyedia dataset dengan tautan seperti berikut. Pemilihan dataset merupakan fundamental dalam melakukan proyek analisis hubungan antara biaya iklan TV, radio, dan juga koran terhadap penjualan suatu produk yang akan menggunakan metode analisa multiple linear regression. Lalu, mengapa dataset ini dipilih? Dataset ini dipilih karena memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan minat saya dan secara spesifik menyediakan variabel-variabel kunci yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan inti dalam pemasaran, yaitu bagaimana efektivitas berbagai saluran iklan memengaruhi penjualan suatu produk. Dataset ini memuat data mengenai biaya iklan yang dikeluarkan pada 3 platform utama, yaitu TV, radio, dan juga koran, yang dimana berperan sebagai variabel X1, X2, dan juga X3, serta nilai penjualan produk yang di sini berperan sebagai variabel Y yang dihasilkan. Tujuan utama dari penggunaan data ini adalah untuk melakukan uji analisis guna memahami hubungan kausalitas atau sebab akibat antara pengeluaran biaya iklan pada setiap media terhadap angka penjualan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penjelasan detail dari dataset Advertising Sales Dataset ini. Dataset Advertising Sales Dataset ini berisi tentang data yang membahas mengenai hubungan antara biaya iklan dan hasil penjualan produk. Data ini dikumpulkan untuk membantu memahami bagaimana pengeluaran iklan di berbagai media dapat memengaruhi jumlah produk yang terjual. Setiap baris pada dataset menggambarkan satu skenario pengeluaran iklan dan hasil penjualan yang terjadi. Dengan melihat data ini, kita bisa mengetahui seberapa efektif strategi promosi yang dilakukan di berbagai media. Pada dataset ini terdiri dari 4 kolom utama, yaitu TV, radio, koran, dan sales yang merupakan uh, biaya dari masing-masing iklan pada media itu. Lalu, kolom TV menunjukkan jumlah biaya iklan yang dikeluarkan untuk televisi, begitu juga untuk radio yang berisi biaya iklan pada radio, sedangkan kolom koran berisi biaya iklan pada surat kabar. Kolom sales berisi angka penjualan produk yang dihasilkan dari pengeluaran iklan tersebut. Semua nilai di dalam dataset berbentuk angka, sehingga mudah untuk diolah dan juga dianalisis. Tabel berikut merupakan visualisasi dari dataset yang akan dipergunakan. Yang dataset tersebut akan kita dapat lihat bersama-sama di beberapa slide selanjutnya. Yang mana pada tabel pertama memiliki nama variabel penjualan, yang mana berperan sebagai variabel dependent atau Y. Dengan keterangan hasil penjualan produk dengan menggunakan 3 media iklan, yaitu TV, radio, dan juga koran. Lalu pada baris kedua ada biaya iklan TV, yang dimana pada tabel dituliskan sebagai TV ad budget. Variabel biaya iklan TV ini berperan sebagai variabel independen
atau X1 ya, dengan keterangan biaya iklan pemasaran dengan menggunakan media televisi. Yang ketiga adalah biaya iklan radio yang dimana pada tabel dataset ditulis sebagai radio ad budget, yang dimana variabel biaya iklan radio ini berperan sebagai variabel independen X2 dengan keterangan biaya iklan pemasaran dengan menggunakan media radio. Hal yang terakhir adalah biaya iklan koran atau pada dataset ditulis sebagai newspaper ad budget, yang dimana variabel ini berperan sebagai variabel independen X3 dengan keterangan biaya iklan pemasaran dengan menggunakan media koran. Secara keseluruhan, advertising data sales dataset ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya data di dalam dunia pemasaran. Dari dataset ini, saya dapat belajar bagaimana data digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Selain itu, hasil analisis juga bisa menjadi dasar dalam menentukan media iklan mana yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan produk secara nyata. Selanjutnya adalah manualisasi metode multiple linear regression terhadap dataset. Berikut adalah tabel dari dataset advertising sales dataset, di mana terdiri dari kolom nomor, TV ad budget, yang mana dalam satuan US dollar, radio ad budget dengan satuan US dollar juga, dan newspaper ad budget dalam satuan US dollar, dan juga sales dalam satuan US dollar. Data yang saya ambil pada dataset ini sebanyak 54. Namun, pada dataset advertising ini terdapat secara keseluruhan terdiri dari 200 observasi penjualan atau sales produk di pasar yang berbeda, beserta anggaran iklan yang dialokasikan pada 3 media berbeda, yaitu TV, radio, dan juga koran. Namun pada proyek analisa ini, saya mengecilkan cakupan datanya hanya dengan mengambil 54 sampel data saja, yang terdiri dari satu variabel independen, yaitu variabel biaya iklan, TV, radio, dan juga koran, dan satu variabel dependen, yaitu data penjualan. Data ini digunakan untuk menganalisa bagaimana hubungan antara biaya iklan seperti media TV, radio, dan juga koran dapat memengaruhi keberhasilan penjualan produk. Dataset ini telah bersih dan tidak memiliki nilai yang sama, sehingga tidak perlu dilakukan manualisasi atau preprocessing data. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Pada proyek ini saya melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi Excel untuk mencari koefisien pendukung, yaitu alpha sebagai intercept bersamaan MLR, lalu beta 1 untuk koefisien X1 yang dimana sebagai variabel biaya iklan TV, beta 2 sebagai koefisien untuk X2 yaitu variabel biaya iklan radio, beta 3 untuk koefisien X3 yang mana berperan sebagai variabel biaya iklan koran. Ini mana jika menggunakan Excel, perhitungan untuk mencari koefisien dan intercept ini akan menggunakan function Linus. Dimana fungsi Linus ini digunakan untuk menghitung parameter regresi linear berganda secara otomatis di Excel. Dengan bentuk umum fungsi ini adalah sama dengan Linus dalam kurung yang terdiri dari 4 parameter, yaitu noun YS, noun access, cons, dan stats. Apa maksud dari 4 parameter ini? Noun YS adalah rentang data variabel dependen atau Y, yaitu nilai penjualan. Noun access adalah rentang data variabel independen, di mana pada dataset ini terdiri dari X1, X2, dan X3. Lalu cons adalah jika kita set menjadi true, maka Excel akan menghitung intercept. Lalu jika diisi false, maka intercept ini akan diset menjadi 0. Lalu stats akan bernilai true. Jika bernilai true, maka akan menampilkan statistik tambahan seperti R kuadrat, standar error, dan F-test. Hasil dari fungsi Linus adalah berupa tabel dengan berisi baris pertama, koefisien dari beta 1, 2, 3, dan seterusnya, dan juga intercept.
Nah, baris pertama ini akan muncul apabila kita set const-nya ini menjadi true. Lalu baris kedua ini akan muncul apabila stats ini kita set menjadi true. Jika pada kesempatan kali ini saya tidak men-set nilai stats ini menjadi true karena saya hanya ingin mencari nilai koefisien dan interceptnya saja. Lalu pada perhitungan Excel saya berhasil mendapatkan intercept dan juga koefisien untuk tiap variabelnya. Jadi mana intercept dari persamaan LR ini yaitu senilai 3,504379,233. Lalu untuk koefisien X1 yaitu variabel biaya iklan TV yaitu senilai 0,0431262284. Lalu untuk koefisien variabel X2 yaitu variabel biaya iklan radio senilai 0,206778,074. Dan yang terakhir adalah koefisien untuk variabel X3 yang mana berperan sebagai variabel biaya iklan koran yaitu minus 0,020493,211. Dengan didapatkannya intercept dan juga koefisien untuk tiap variabel, maka persamaan regresi linear yang terbentuk adalah Y sama dengan 3,504379,233 ditambah 0,043126,284 dikali X1 ditambah 0,206778074 dikali X2 dikurangi 0,020493,211 dikali X3. Persamaan ini yang merupakan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai penjualan atau Y berdasarkan nilai dari ketiga variabel independen, mana yaitu variabel X1 sampai dengan X3. Setelah menemukan persamaan multiple linear regression-nya, maka selanjutnya saya akan melakukan evaluasi terhadap model regresi tersebut dengan menggunakan 3 metode, yaitu RMSE atau root mean square error, yang kedua adalah MSE, yang berarti mean square error, dan MAPE, mean absolute percentage error. Tujuan dari evaluasi model ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif model persamaan dalam memprediksi, yang dimana dalam konteks permasalahan ini adalah untuk memprediksi penjualan selanjutnya yang dapat dilihat dari hasil evaluasi RMSE yang merupakan salah satu metode evaluasi yang semakin mendekati nilai angka 0. Dengan evaluasi metode RMSE yang mendekati angka 0 ini, hal ini menandakan bahwa model prediksi dapat dikatakan cukup akurat. Sebelum saya melakukan evaluasi dari model prediksi, hal pertama yang harus saya lakukan adalah mencari berapakah nilai dari prediksi penjualan dan juga residualnya. Yang dimana dengan mendapatkan nilai residual, saya akan mendapatkan nilai dari RS atau residual sum of square yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dengan 3 metode tersebut. Tabel berikut merupakan perhitungan dari prediksi penjualan residual, yang dimana residual ini merupakan hasil dari data penjualan aktual dikurangi dengan data penjualan prediksi. Lalu selanjutnya adalah kuadrat residual, di mana kuadrat residual ini terbentuk dari nilai residual yang dikuadratkan. Setelah mendapatkan kuadrat residualnya, saya akan menjumlahkan keseluruhan data kuadrat residual untuk mendapatkan nilai RSS. Dari mana pada tabel ini RSS dapat ditemukan senilai 133,6530695. Selanjutnya adalah mengevaluasi model prediksi dengan 3 metode, yaitu RMSE, MSE, dan juga MAPE. Berikut adalah hasil dari evaluasi, yaitu MSE senilai 2,475057, RMSE 1,573231, dan MAPE yang dalam persentase yaitu senilai 10,43%. Saya akan jelaskan secara satu persatu, yaitu MSE. Pada MSE, kita mendapatkan nilai 2,47057
Yang mana angka ini menunjukkan total kesalahan model secara keseluruhan. Angka ini juga menunjukkan rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi penjualan dengan nilai aktual penjualan. Karena prosesnya yang mengkuadratkan error tersebut, MSA akan memberikan nilai yang lebih besar pada prediksi yang selisihnya sangat jauh. Selanjutnya adalah RMSA atau Root Mean Square Error, di mana pada tabel perhitungan saya berhasil mendapatkan nilai RMSA yaitu senilai 1,573231. Angka ini berarti secara rata-rata prediksi model ini meleset sekitar 1,57 unit dari nilai penjualan yang sebenarnya. Dari mana semakin kecil nilai dari RMSA ini akan menciptakan model yang semakin akurat. Lalu adalah MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. MAPE sering digunakan karena keunggulannya dalam memberikan interpretasi kesalahan dalam bentuk persentase yang intuitif dan tidak bergantung pada skala data. Namun metrik ini memiliki kelemahan, yaitu bisa menghasilkan nilai tak terhingga atau tak terdefinisikan jika data aktual yang bernilai 0, dan memberikan penalti yang lebih besar pada kesalahan prediksi negatif dibandingkan positif. Rumus MAPE tertulis sebagai berikut, di mana kita akan menjumlahkan nilai absolut dari selisih dari data penjualan aktual yang dikurangi dengan data penjualan prediksi, lalu akan dibagi dengan data penjualan aktual tiap minggunya. Lalu akan dicarikan rata-ratanya yang nantinya akan dikalikan dengan 100%. Dari rumus kita dapat menginterpretasikan bahwa MAPE didapat dengan mencari jumlah absolut errornya, lalu dibagi dengan Y penjualan tiap minggu, atau secara singkat pada sisi kiri rumus kita dapat melihat bahwa dalam mencari nilai MAPE kita menghitung terlebih dahulu rata-rata dari error yang dibagi dengan penjualan tiap minggu, yang hasilnya nanti akan dikalikan 100% untuk menentukan persentasenya. Berikut adalah tabel MAPE, ini adalah nilai per minggunya, akan sampai ke bawah, dan ini average MAPE merupakan nilai rata-rata dari MAPE, dan ini adalah MAPE persen adalah persentase dari MAPE tersebut. Dari tabel perhitungan evaluasi, nilai MAPE yang kita dapatkan adalah 10,43%. Angka ini tidak terlalu besar sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat keakuratan dalam memprediksi penjualan sebesar 10,43%. Model yang dimana model cukup akurat dalam memprediksi nilai penjualan selanjutnya. Model prediksi akan dikatakan sangat akurat apabila MAPE-nya sebesar 0%. Dan juga nilai ini menunjukkan secara rata-rata prediksi model ini memiliki tingkat kesalahan sebesar 10,43% dari nilai penjualan secara aktual. Selanjutnya adalah perhitungan dengan melalui aplikasi Octave. Berikut adalah tabel Octave-nya, tabel program Octave-nya, yang nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, program di atas akan melakukan analisa regresi linear berganda untuk memodelkan penjualan sales berdasarkan 3 variabel periklanan, yaitu TV, radio, dan koran. Data berisi 54 nilai observasi. Yang pertama, program akan menyusun matriks regresor yang bernama regresor, yang terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama berisi nilai 1 sebagai bias atau intercept, lalu kolom-kolom berikutnya adalah TV budget, radio ad budget, dan newspaper ad budget. Dengan susunan ini, model yang diestimasi berbentuk sel sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali TV, ditambah beta 2 dikali radio, dan beta 3 dikali newspaper. Estimasi parameter model dilakukan menggunakan persamaan norma. Program menghitung matriks 1 sama dengan X dikalikan dengan X. Dengan X adalah matriks regresor. Yang mana? Dan matriks kedua, yaitu sama dengan X dikalikan dengan Y, yang mana Y adalah sebagai variable sales, yang nantinya akan menyelesaikan sistem linear
matriks 1 dikalikan koefisien sama dengan matriks 2 dengan menggunakan operator backslash. Di mana operator backslash ini lebih stabil secara numerik dibandingkan menghitung inverse secara eksplisit. Hasilnya adalah vektor koefisien berisi intercept beta TV, beta radio, dan beta newspaper, yang dimana vektor ini merupakan koefisien yang diperlukan dalam membentuk model regresi linear. Setelah itu, koefisien telah diperoleh dan program akan menghitung nilai prediksi. Yang diprogram akan ditulis dalam bentuk hasil prediksi sama dengan regresor dikali koefisiennya. Yang dimana merupakan taksiran penjualan untuk setiap baris data berdasarkan model yang telah dipelajari. Kinerja model nanti akan dievaluasi dengan menggunakan 3 metrik galat, yaitu MSE, RMSE, dan juga MAPE. Yang terakhir adalah bagian plotting yang akan menampilkan perbandingan nilai aktual penjualan dengan nilai prediksi penjualan. Plot scatter memakai perintah scatter dalam kurung sales dan hasil prediksi, sehingga sumbu X adalah sales aktual dan sumbu Y adalah sales hasil prediksi. Garis merah yang dimana dalam program adalah plot dalam kurung min sales, max sales, min sales, max sales, yang mana garis merah ini merepresentasikan garis ideal Y sama dengan X, yaitu garis di mana prediksi sama persis dengan nilai aktual. Semakin rapat titik-titik biru data terhadap garis merah, semakin baik akurasi model. Elemen pendukung seperti judul, label sumbu, dan legenda, dan juga grid ditambahkan agar visualisasi data lebih informatif dan mudah dibaca. Berikut adalah plotting dari grafik yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan aplikasi Octave. Pada gambar di atas ini, titik biru merepresentasikan data aktual dan hasil prediksi penjualan. Sedangkan garis merah yang lurus ini merepresentasikan garis model regresi atau hubungan antara nilai aktual penjualan dengan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Pola penyebaran titik-titik biru pada gambar mengikuti arah garis merah yang menunjukkan bahwa hasil prediksi model regresi memiliki tingkat keakuratan yang positif dan juga hubungan yang dihasilkan juga positif, di mana kuat dengan data penjualan secara aktual. Berikut adalah hasil output dari program Octave yang telah saya buat, yang dimana nilai intercept sama dengan 3,504. Variabel untuk X1 adalah 0,0431, variabel untuk X2 adalah 0,2068, dan variabel untuk X3 yaitu minus 0,0205, di mana variabel dari koefisien dari variabel ini memiliki kesamaan dari perhitungan manual yang telah saya lakukan melalui aplikasi Excel, sehingga tidak terjadi kesalahan. Begitu juga dari hasil evaluasi model yang dikonfirmasi memiliki kesamaan dengan hasil evaluasi yang telah saya hitung secara manual. Berdasarkan hasil output dari kode program yang dimasukkan, nilai intercept koefisien untuk biaya iklan TV, radio, dan koran memiliki kesamaan dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual di Excel. Hasil evaluasi model regresi linear menunjukkan evaluasi model dengan MSE sebesar 2,4751, dengan metode RMSE sebesar 1,5732, dan dengan metode MAPE sebesar 10,434%. Berdasarkan hasil evaluasi model, metode MSE dan RMSE memiliki nilai yang cenderung kecil, yang mana hal ini menunjukkan bahwa selisih antara nilai prediksi dengan nilai aktual penjualan yang tidak terlalu besar. Dengan selisih nilai yang kecil ini menunjukkan bahwa model prediksi memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi dalam memprediksi penjualan selanjutnya. Dan juga pada metode evaluasi MAPE didapat nilainya sebesar 10,434%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan akurasi yang cukup baik untuk data penjualan selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada proyek analisa regresi linear berganda ini, saya berhasil untuk mengetahui bagaimana keterkaitan hubungan antara
biaya iklan TV, radio, dan koran terhadap penjualan produk atau sales. Berdasarkan variabel independen seperti biaya iklan TV, radio, dan koran, dan juga data penjualan aktual, saya berhasil membuat model prediksinya, yaitu Y sama dengan 3,504379233 ini ditambah, maaf di sini maksudnya ditambah 0,04312 6284 dikali X1 ditambah 0,02 0,206778074 dikali X2 dikurangi 0,020493211 dikali X3. Di mana 3,504 ini sebagai intercept model, 0,0431 sebagai koefisien terhadap variabel biaya iklan TV, 0,206 ini sebagai koefisien untuk biaya variabel biaya iklan radio, dan minus 0,0204 sebagai koefisien terhadap variabel biaya iklan. Berdasarkan hasil evaluasi model regresi, memiliki tingkat keakuratan prediksi yang cukup tinggi yang ditandai dengan hasil evaluasi dengan menggunakan metode RMSE senilai 1,5732, MSE senilai 2,4751, dan MAPE senilai 10,4304%. Yang mana hal ini menandakan model memiliki tingkat keakuratan yang cukup baik dalam memprediksi penjualan selanjutnya. Di sisi lain, perhitungan dengan menggunakan aplikasi Octave juga memberikan hasil output mengenai koefisien terhadap tiap variabel dan hasil evaluasi yang sama dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual. Yang membedakan hanyalah hasil pada Octave sudah mengalami pembulatan nilai. Dan juga tingkat keakuratan model regresi didukung oleh hasil plotting grafik perbandingan data penjualan aktual dengan data penjualan prediksi yang telah dilakukan pada aplikasi Octave, sehingga model ini dapat dikatakan cukup efektif dan akurat untuk menganalisis dan memprediksi data penjualan selanjutnya. Baik, demikian presentasi saya mengenai laporan hasil proyek 1, yaitu implementasi multiple linear regression untuk mengetahui hubungan antara biaya iklan TV, radio, dan koran terhadap penjualan suatu produk. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun kekurangan kata di dalam penyampaian presentasi kali ini. Akhir kata, saya Imadinandana Devadatta Giri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.